Jadi ini kita mengulang dan merefresh kembali terkait materi pewarnaan graf. Namun setelah materi ini akan ada materi pewarnaan graf juga, tapi untuk yang jenis lainnya. Nah, itu yang masih belum kalian pelajari, tapi bukan di pertemuan ini ya, nanti insya Allah di pertemuan yang selanjutnya. Karena kan di dalam depannya apa depannya? Nah, saya izin share screen ya. Yang depannya apa jadi depannya? Depannya kegiatan besar kan? Ya. Nah, iya udah yuk. Nah, apakah sudah terlihat? Sekian minggu kan? Udah, Bu. Udah ya, oke. Oke, ini yang akan kita bahas adalah pewarnaan graf. Nanti kita akan membahas tentang pewarnaan titik, sisi, dan juga wilayah ya pada pewarnaan graf ini. Yang pertama adalah terkait dengan motivasi. Jadi untuk pewarnaan graf itu motivasinya adalah dengan adanya four color problem. Four color problem itu diawali pada tahun 1852, ada seorang matematikawan London bernama Francis Guthrie. Beliau mengamati bahwa peta daerah Inggris itu bisa diwarnai dengan 4 warna gitu kan, sedemikian hingga warna-warna daerah-daerah yang berdekatan atau bertetangga itu punya warna yang berbeda. Nah, dia itu menyatakan gitu bahwa untuk semua peta itu kita cuma cukup butuh 4 warna loh gitu untuk mewarnai, nggak akan lebih dari 4 gitu. Nah, tapi dia mencoba untuk membuktikan hal ini karena itu bukan merupakan hal yang mudah gitu ya. Selain dia, eh, ilmuwan-ilmuwan lain itu juga mencoba untuk memecahkan masalah tersebut. Akhirnya, pada tahun 1976 itu, eh, Wolfgang Haken dan Kenneth Apple itu berhasil membuktikan teorema ini. Tapi pembuktian mereka itu menggunakan komputer yang karena waktu itu masih terbatas ya untuk teknologi, sehingga mereka juga butuh waktu yang sangat lama, yakni sekitar 1.200 jam gitu. Pemanfaatan dashboard dinamis. Nah, tapi berkat usaha dari ilmuwan-ilmuwan tersebut, maka akhirnya eh, permasalahan ini itu menjadi salah satu submateri dalam teori graf, yakni pewarnaan graf. Akhirnya memang untuk mewarnai peta itu maksimal kita punya 4 warna ya. Maksudnya nggak mungkin lebih dari 4 warna untuk mewarnai suatu wilayah. Ini salah satu contohnya ya. Ini ilustrasi saja ya, ilustrasi pewarnaan wilayah. Itu ada login darinya. Jadi kalau mau kita itu dalam program LSnya. Nah, di dalam pewarnaan graf itu ada 3 macam pewarnaan, yakni pewarnaan titik atau simpul, pewarnaan sisi, dan juga pewarnaan wilayah. Itu yang benar. Nah, kita akan mengawali dengan pewarnaan titik atau simpul. Pewarnaan titik pada graf itu merupakan pemetaan warna-warna ke titik-titik yang ada pada dalam graf, sehingga titik-titik relasinya itu mempunyai warna yang berbeda. Artinya titik-titik yang bertetangga atau berdekatan itu tidak memiliki warna yang sama. Nah, permasalahannya di sini adalah kita harus menemukan banyaknya warna yang paling minimum yang bisa kita warnai dari suatu graf tersebut, sehingga nantinya banyaknya warna minimum yang kita dapatkan itu disebut sebagai bilangan kromatik. Nah, ini bilangan kromatik. Nah, dan dilambangkan oleh kayak X cantik gitu ya. Nah, contohnya mungkin kalian sudah lihat juga ya. Misalkan kita punya pewarnaan. Ini sebentar, saya hanya memastikan. Di waktu matematika diskrit ini sudah pernah dibahas juga kan ya? Jadi kalau di 32 itu kalau dihitung 1 poin, di kelipatan. Masih lupa per 3 dompet dulu. Waktu matematika diskrit sudah ya? Kayaknya belum Bu untuk pewarnaan. Hah? Belum. Nggak apa-apa. Kalau yang pewarnaan titik
Belum, Bu. Seingat Oh, saya sih. oh belum ya? Sebentar, coba saya cek. Berapa lama selama Kalau belum berarti kita pelajari dulu Bentar dulu ya. berapa hari ya? Matematika diskrit. Karena di konsumsi satu hari itu 4 jam. 32 cukup. Oh, Di lah, di dalam itu tapi ada nih soal pewarnaan graf. misalkan Kalian sama saya nggak kan, matematika diskritnya kalau itu cuma yang 4 IP, kemarin? tinggal sama Mori sama Kaido misalkan. Dua ini ada apa namanya? Ada tugas mandiri. Ya ini tugas mandiri dibedain. Iya, 23 sama Bu Devi kemarin. Untuk lainnya sama Mori ini juga. Nih, sebentar. Ini yang di bentar ya. Ini yang file saya semester lalu kan? Ntar kalian Iya, coba ingat. kalau yang di Perasaan juga ini. diputusin sama aja. Ini ada, Terlalu ekstrim. masih inget nggak? Mungkin ada di antara kalian yang inget. Jadi beban tugas mandiri itu Kalian diminta untuk memberi pewarnaan ini. Tapi memang pewarnaannya itu kalian menggunakan algoritma. Iya. Ingat nggak? Pernah nggak ini dipelajari? Iya Bu, pernah. Pernah kan? Iya, Zidan kayaknya pernah maju ya waktu itu ya kayaknya. Eh, iya, kalian udah belajar pewarnaan graf ya, tapi memang nantinya akan ada algoritma untuk pewarnaan graf ya, ada beberapa macam algoritma gitu. Nah, oke, saya lanjutkan ya kalau gitu. Ya nggak apa-apa kalau itu. Kan nggak mungkin sama. Nah, jadi Yang misalkan sama, kita punya suatu graf, grafnya namanya graf lintasan nih. Ada grafnya seperti ini. Ini ada graf lintasan yang pertama, di graf yang pertama itu ada 3 titik, lintasan dengan 3 titik, kemudian yang kedua itu lintasan dengan 4 titik, dan yang ketiga itu adalah graf lintasan dengan 5 titik. Nah, kita mau mewarnai graf, tapi harus dengan pewarnaan yang paling minimum. Yang pertama, kalau misalkan saya mewarnai graf V1 ini dengan warna merah, berarti saya nggak boleh mewarnai V2 ini dengan warna merah. Kenapa? Karena mereka bertetangga. Jadi kita harus menggunakan warna yang lain. Jadi kita gunakan warna yang lain. Misalkan saya pakai warna kuning. Ini gede. Nih ya. Nah, untuk V3, karena V3 juga bertetangga dengan V2, maka saya nggak boleh menggunakan warna kuning gitu kan. Saya mungkin boleh menggunakan warna biru, menggunakan warna ungu, dan seterusnya gitu kan. Tapi prinsipnya pada pewarnaan titik ini, karena kita harus mencari banyaknya warna yang minimum, jadi selama warna yang kita gunakan itu masih bisa, selama warna yang kita sudah gunakan sebelumnya itu masih bisa digunakan, maka kita gunakan dulu. Tapi kalau memang sudah nggak bisa, memang harus nambah warna, barulah kita menambahkan warna yang lain gitu ya. Nah, dalam hal ini untuk V3, kita memang bisa untuk menambahkan warna selain merah gitu. Misalkan biru, ungu, hijau misalkan. Itu boleh. Tapi kan itu nggak efektif. Kenapa? Karena kita masih bisa untuk membuat untuk mewarnai V3 ini dengan warna merah. Kenapa Bu kok bisa? Ya karena V3 ini nggak bertetangga dengan V1, kan nggak ada sisi yang menghubungkan antara V3 dengan V1 ya. Makanya dia boleh dikasih warna merah gitu. Oleh karenanya kita cukup membutuhkan 2 warna aja dalam graf P3 ini, yang graf lintasan dengan 3 titik ini. Nah, kalau misalkan kalian nggak cukup 2 warna, memang benar-benar nggak bisa, baru kalian nambah 1 warna lagi. Begitu seterusnya, benar-benar nggak bisa, baru nambah lagi gitu. Nah, coba untuk yang mana? Yang graf yang kedua, yang lintasan dengan 4 titik, V1 saya kasih warna merah. V2 kira-kira warna apa? Yang V2 warna apa? Selain merah, Bu. Iya, boleh. Selain merah apa misalkan?
Kuning lagi boleh Bu, kuning. Kuning, oke. Oh iya, ini Mbak. Dianggap kuning ya. Terus kalau yang V3 warna apa? Kirim ke Merah lagi. Merah lagi. Kenapa nggak warna kuning? Karena dia bertetangga bertetangga. dengan V2. Ya, karena bertetangga jadi nggak boleh sama. Kenapa nggak warna biru? Agar efektif, Bu. Penggunaan pewarnaan paling sedikit. Ya, agar minimal ya warna yang digunakan ya. Oke, kita kasih merah dulu. Oke, V4 Kuning lagi. Kuning, Bu. kuning lagi. Oke. Nah, kuning lagi. Nah, begitu juga untuk yang dengan 5 titik ya. Eh, merah, kuning, merah, begitu seterusnya. Artinya, untuk graf lintasan ini, sepanjang apapun titiknya, itu mereka hanya selang-seling aja gitu pola pewarnaannya. Berarti, untuk graf lintasan, sebanyak apapun titiknya, butuh berapa warna? 2, Bu. 2. Makanya, untuk graf lintasan itu, nah, ini contohnya ya. Jadi, bilangan kromatik atau banyaknya warna yang dibutuhkan untuk pewarnaan titik pada graf lintasan itu adalah 2. Karena untuk berapapun nilai n-nya, n itu banyaknya titik ya. Berapapun nilai n-nya, dia tetap hanya membutuhkan 2 warna aja gitu. Gimana sih? Paham ya? Nah, sekarang contoh yang lain. Maunya benar, mau kasih benar. Nah, ini. Kasihan juga. Ini juga udah pernah didiskusikan, saya ingat nih. Untuk graf C3, misalkan ini saya kasih warna merah. Kemudian yang sebelah kanannya warna merah boleh? Udah, itu aja padanya nggak apa-apa. Nggak boleh, Bu. Nggak boleh warna kuning boleh? Boleh. Boleh ya. Dianggap. Kuning, oke. Yang titik satunya lagi merah boleh? Tidak, Bu. Nggak boleh. Karena ada bertetangga dengan yang udah warna merah. Warna kuning boleh? Enggak juga, Bu. Nggak juga, berarti kita harus menambahkan warna lain gitu. Misalkan warna biru. Oke. Nah, untuk yang graf C4 yang sikel dengan 4 titik. Yang ini saya kasih warna merah. Yang sebelah kanannya, kanan bawah, boleh warna merah? Enggak, Bu. Boleh warna kuning? Boleh, Bu. Boleh. Ya, kursor saya ini. Nih, kuning. Kemudian yang atasnya boleh, yang atasnya warna apa? Iya, betul. Iya. Merah, Warna apa? warna Merah, merah. Bu. Warna merah ya, karena warna merah masih bisa digunakan dan dia nggak bertetangga dengan yang ini, titik ini. Oh, saya ada tugas berpraktekkan mereka di dalam pembelajaran. Nih. Ngumpulin mereka. Terus yang titik terakhirnya warna apa? Iya, tapi nggak ngumpulin. Kuning, Bu. Kuning, oke. Ini tugasnya saya praktekkan apa yang saya kasih. Nah, oke. Terus kalau yang C5, Tapi nggak belajar aja. yang bawah dulu ya. Saya kasih merah. Kemudian kita berputar melawan arah jarum jam ya ke yang kanan. Warna apa? Nah, Kuning, Bu. Kuning. Berarti nggak ada bagus nih, nggak ada ya kan ya, catat nih. nggak ada nggak apa-apa. Sekarang SMA ya. Kuning. Terus yang ke atasnya warna apa?
Merah lagi, Bu. Merah. Karena merah masih mungkin untuk digunakan ya. Baca merah. Terus yang atasnya lagi warna apa? Kuning lagi, Bu. Kuning. Kan sama gua Oh iya, tadi Mas. enggak ini kan kalau ini malah Ini yang terakhir warna apa? bukan sini. Mereka ada Hijau, Bu. Ya, intinya dia bukan warna merah atau bukan warna kuning gitu kan ya. Nah, oke. Kalau C6 kira-kira butuh berapa warna? kalau sama dengan pasien kedua dikunci pasal tugasnya. Nah, next ada. 2 warna ini. Dua warna ya, polanya sama dengan C4 ya. Jadi merah, kuning, merah, kuning, merah, kuning. Karena dia eh, masih bisa untuk digunakan pewarnaan dua warna sebelum kita menambahkan warnanya. Oke. Nah, dari apa? Dari pewarnaan yang sudah kita buat ini, apa yang dapat kalian simpulkan nih? Kan C3 tiga warna, C4 dua warna, C5 tiga warna, C6 dua warna. Kesimpulannya apa? Pada saat kapan sih graphical ini dia pewarnaan titik bilangan kromatiknya itu 3? Pada saat kapan dia bilangan kromatiknya itu 2? Tes ganjil, Bu. Yes. Ganjil 3. Kenapa? Kalau ganjil 3, kalau genap 2. Oh iya, good. Jadi kalau bilangan kromatik yang graphical ini itu dibedakan jadi 2 karena polanya ada 2 gitu kan. Untuk yang genap ternyata dia cuma butuh 2 warna, tapi untuk yang ganjil dia butuh 3 warna. Maka bilangan kromatiknya seperti ini ya menuliskannya ya, 2 untuk N-nya genap dan 3 untuk N-nya ganjil. Itu bisa dipahami sampai di sini untuk pewarnaan titik. Pengantar case based learning dalam pembelajaran. Bisa, Bu. Ya, oke. 2 JK cukup. Nah, ini dalam pewarnaan titik kita tuh bisa menggunakan algoritma Welch-Powell. Algoritma Welch-Powell itu dibuat atau ada apa adanya algoritma ini itu harapannya adalah untuk membuat apa ya teknik pewarnaan kita itu menjadi lebih efisien gitu. Algoritma ini tidak selalu memberikan jumlah warna yang minimum, namun algoritma ini cukup praktis. Jadi, nah makanya untuk mendapatkan algoritma ini kita harus teliti dan juga kita harus melihat tetangga-tetangganya dulu. Nah, algoritma ini tuh hanya cocok untuk yang ordernya kecil, artinya yang derajatnya itu nggak terlalu banyak gitu. Print tangan tangan itu karena kalau nggak ada tangan tangan Dan dia hanya dapat menentukan batas atas warnanya. Jadi maksimal itu berapa warna gitu kan. Nah, contohnya apa? Contohnya nih, bukan contohnya, langkah-langkahnya apa? Yang pertama, kita susun semua derajat dari titiknya itu disusun berdasarkan dari derajat yang paling besar menuju ke derajat yang paling kecil. Nah, kemudian kita warna itu kan tadi udah disusun dari derajat yang paling besar tuh. Ambil derajat yang paling besar berapa, kemudian kita beri warna. Kemudian warnai simpul-simpul yang nggak berdampingannya, yang nggak bertetangganya. Kenapa? Dengan warna yang sama ya. Misalkan awalnya merah, kita warnai juga dengan merah. Kenapa yang nggak bertetangga yang kita warnai dengan merah? Ya karena kalau yang bertetangga kan nggak boleh sama warnanya. Maka kita cari yang nggak bertetangga, yang warnanya sama. Nah kemudian kalau udah selesai, baru kita lanjutkan dengan derajat yang lebih kecil lagi gitu kan. Dengan warna yang kedua kan berarti nah itu dan seterusnya. Nah, ini adalah contohnya. Ketika kita punya graf ini, nah,
Pagi kan lagi pulang kesian dia. Nah, Dari dulu belum graf pernah. ini Dulu pulang itu kan kita bisa lihat ya. V1 itu derajatnya 4 Kan udah keluar karena minggu. ada 4 sisi yang menempel pada V1 ya. Untuk V2 ada 3, V3 ada 3, V4 ada 3, Ini kalau satu juta V5 derajatnya 3, kelar dulu. dan V6 derajatnya 4. Maka di sini derajat yang paling besar berapa? Berapa derajat yang paling besar? Ini targetnya. Gini nih kalau mana penelitian SKS di tugas malam. Berapa derajat yang paling besar? 4 ibu. V1 dan 4. V6. Titiknya yang mana yang derajatnya 4 itu? Begitu ya. 1 dan 6. V1 dan V6. Maka V1 dan V6 itu di yang paling awal dulu ya. Nah, kemudian, nah ini harusnya gini, kita coba aja nih. Kita coba ya. V1, V6, kan derajatnya 4. Kemudian setelah derajat 4, kita cari derajat yang 3. Ternyata yang lainnya 3 gitu kan. Ya udah berarti 3, 3, 3. Nah, kita coba V1 derajatnya 4. Kita coba warnainya. Misalkan V1 dengan warna pertama warna merah. Nah, setelah itu boleh nggak saya itu warnai V2 dengan merah? Lebih amat kalau saran saya. Karena targetnya gini baru. Tidak, Bu. Nggak boleh kan? Enggak, Bu. V3 boleh nggak warna merah? Masih coba nggak apa-apa lah. Kamu tunda dulu pacarannya kan pakai V3 boleh nggak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Nggak boleh. V4 Enggak. datanya dari aku sih. Enggak, Bu. Enggak, nggak Bu. boleh. V5 Enggak juga. Nama siapa? nggak boleh juga. Nah, V6 boleh nggak diwarnai merah? Oh, tim Anda ya? Yang mana sama tim ini? Yang di ketua tim Boleh, mana? Bu. Iya, Bu. Boleh Boleh. kan? Nah, berarti V6 kita warnai merah. Jadi kita warnai merah yang nggak bertetangga dengan V1. Nah, yang lainnya kan bertetangga. Berarti nggak usah kita warnai merah. Nah, setelah itu ternyata V6 kan yang derajatnya 4 juga. Berarti udah dikasih warna kan ya. Berarti kita lanjut ke derajat yang 3. Derajat 3 ada V2, 3, 4, 5. Nah, kita coba mulai dari V2. Ini bebas ya, mulainya dari mana asalkan derajatnya sama-sama besarnya. Kan pasti ada. Misalkan saya warna kuning. V2 saya kasih warna kuning. Nah, terus kita mau warnai dulu nih yang nggak bertetangga dengan V2. V3 boleh warna kuning? V3 boleh warna kuning? Beda-beda di satu kelompok sama kelompok lain. Boleh. Boleh nggak? V3 boleh nggak warna kuning? Reza dan Faisal. Ada tuh Reza dan Faisal. Boleh, Bu. Boleh ya, karena dia nggak bertetangga dengan V2. V4 boleh warna kuning? Ini error nih kelas yang pertama nih. Oh, dia PM. Tidak, Bu. Nggak boleh. Kenapa? Karena Setelah apa gitu? Bertetangga dengan V2. Belum. karena dia terhubung dengan V2. Kemudian V5 boleh warna kuning? Enggak boleh juga, Bu. V5 boleh nggak? Intinya datanya kasih membantu tidak Enggak, Bu. Nggak boleh. Kenapa? Ini udah darah sendiri. membantu nggak? Mas Ari. Bertetangga dengan V3, Bu. Bertetangga yang sisi yang bawah itu ya, bertetangga dengan V3. Enggak apa. Sama baju ini. Baju seragam. Nggak boleh, sorry. Nggak boleh karena bertetangga dengan V3. Nah, akhirnya berarti kita lanjut nih ke V4. V4 kan juga derajatnya 3 kan ya. Nah, tapi kan kita tadi nggak boleh warna kuning ya. Terus nggak boleh warna merah lagi kan. Berarti kita nambah lagi nih satu warna lagi, yakni misalkan biru. Tinggal bilang. Nah, itu dari sendiri apa dari sendiri? Ya makanya saya bilang kalau udah ada tahu udah tinggal klik beres. Nih V4 biru. V5 boleh warna biru nggak? Terus nanti kalau kita ini terus
Ini masukin ke Velo Boleh, Bu. boleh ya. Nah, berarti kita punya 3 warna. Kita punya 3 warna yang dibutuhkan untuk mewarnai graf F ini. Jadi, bilangan kromatik pada graf F itu adalah 3. Nah, enaknya kalau kita pakai algoritma Wedge-Powell ini, ketika kita sudah selesai pada satu warna, yang tadi merah misalkan, karena emang yang lainnya udah nggak bisa lagi, kita mikirnya warna lain gitu, nggak balik ke merah lagi gitu kan, kuning misalkan. Terus kita warnai juga semuanya. Kalau udah nggak bisa lagi, baru warna lain lagi gitu. Itu kalau misalkan pakai algoritma ini, karena kita udah susun dari yang derajatnya paling tinggi sampai derajatnya yang paling sedikit gitu atau rendah. Nah, tapi kalau kita random ngisinya kita ngasih warnanya itu secara random, bisa jadi habis merah kita warnai kuning nanti bisa merah lagi gitu. Nah, itu lebih nggak terstruktur gitu ya. Nah, bisa jadi tapi benar jawabannya, tapi lebih nggak terstruktur. Kalau yang ini kita bisa mengerjakannya itu lebih terarah, lebih sistematif karena langkah-langkahnya itu jelas. tulingnya aja nggak tahu. Nah, Bilang nggak update. untuk pewarnaan titik ini itu juga ada aplikasinya. Contohnya ini. Ini contohnya udah pernah dibahas juga ya kayaknya di kelas. Jadi misalkan ada kantor babysitter, dia pengen dapat menitipkan anak gitu kan ya. Nah, biasanya itu kan dikasih kunci loker gitu kan. Nah, tapi tiap anak itu kan jadwal penitipannya beda-beda gitu. Nah, karena tiap anak itu beda-beda, maka loker yang dibutuhkan itu nggak harus sesuai dengan banyaknya anak kan. Bisa aja loker yang lagi kosong itu dipakai aja gitu kan. Nah, tapi kita harus menyediakan berapa loker nih gitu kan agar lebih efektif, agar nggak banyak loker yang mubazir gitu kan. Nah, itu bisa menggunakan konsep warnaan titik. Jadi misalkan ini adalah contoh jadwalnya, kemudian dari contoh tersebut kita representasikan nih grafnya. Grafnya dibentuk seperti ini. Jadi ini kan A A B C D sampai H itu kan banyaknya anaknya yang dititipin. Kemudian sisinya itu artinya kalau ada anak yang jam penitipannya itu sama. Jadi anak yang jam penitipannya sama itu dikasih garis dibuat sisi yang menghubungkan. Karena konsepnya pada pewarnaan graf kalau ada sisi yang menghubungkan kan berarti bertetangga. Bertetangga kan berarti harus berbeda warnanya. Artinya lokernya harus berbeda. Logis ya, karena kalau anaknya itu jamnya sama berarti nggak mungkin di satu loker yang sama kan harus berbeda lokernya gitu logikanya. Nah, didapatlah pewarnaan graf seperti ini. Artinya ada berapa pewarna ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5. Akhirnya kita bisa simpulkan bahwa ada 5 loker yang dibutuhkan. Misalkan loker warna A, B, C, D, E itu kan. Nah, terus cara membaginya gimana? Ya, berarti untuk yang warnanya sama itu berarti loker yang digunakan yang sama yang digunakan pada anak yang dititipin itu. Misalkan anak A dan anak C itu sama lokernya, anak E dan F itu sama lokernya karena warnanya sama ya. Kemudian anak D dan G itu sama lokernya, sama-sama warna hitam. Nah, Bu, apakah harus seperti ini? Apa penempatannya? Enggak, sesuai dengan pewarnaannya. Kan untuk pewarnaan ini bisa saja bentuknya beda, maksudnya warna-warnanya penempatannya beda, tapi tetap akan ada 5 warna yang dibutuhkan gitu. Jadi nggak saklek penempatannya harus seperti itu, tapi kalau bilangan kromatiknya udah pasti 5. Nah, itu salah satu contoh aplikasi dari pewarnaan titik ya. Kemudian yang kedua adalah pewarnaan sisi. Nah, kalau pewarnaan sisi itu berarti kita memberikan warna pada sisi yang ada dalam graf. Sehingga dua sisi yang menempel pada titik yang sama itu harus beda warnanya. Apa tuh? Pada pewarnaan sisi itu juga ada indeks kromatik ya namanya ya, yakni banyaknya warna minimum yang diperlukan untuk mewarnai sisi itu.
Simbolnya adalah ci aksen. Kalau tadi kan warna titik itu ci G, kalau ini ci aksen G. Nah, Nah, contohnya ini. auditor mau apa? Kita ambil tiga pertama kita ambil kan tadi Belum itu. ya? Nah, ini coba Simbolnya ketahuan kan. warnaan sisi. Setelah pemilihan. Marah-marah. Gue tim saya ngerjain, jangan sembarangan Andra. Aduh, Belajar dulu, Mbak. emosi nih, anak Ya saya udah. juga gak kerja nih. Ya, apa tamat aja deh ya. Nih, warnaan sisi ya. Misalkan, nah ini kan sisinya saya kasih warna merah nih. Nah, untuk sisi V2, V3 itu nggak boleh merah lagi. Kenapa? Karena dia menempel pada titik yang sama. Yang mana titiknya ya V2 gitu kan. V1, V2 kan nempel pada V2. V2, V3 sisinya menempel pada V2 juga. Jadi dia nggak boleh sama. Maka kita harus memberikan warna yang berbeda. Misalkan ini kuning gitu kan. Yang versi Inggris tadi ada. Nah, Kita ambil. untuk yang graf yang kedua juga sama ternyata. Dia juga ini merah, Yang kemudian siapa tadi? Ya, kemudian kuning gitu kan. biar dia shock. Dia bukan Jadi untuk yang nempel pada titik yang sama itu warnanya harus beda. Mana ada lagi Bang? Ibu. Yang mana, Bu? Terus ini merah. Begitu pula untuk yang 5 titik ya. Jadi merah, kuning gitu bergantian. Sehingga kita dapatkan Pulang nih, saya pulang nih. bilangan indeks kromatik ya namanya. Indeks kromatik pada indeks kromatik warnaan sisinya itu adalah sebanyak 2. Nanti itu bisa jamnya itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah pewarnaan sisi pada sikel. Nah, pewarnaan sisi pada sikel, coba Ngajar kan gampang. Terus ada berapa warna? nama kalian yang namain. Sikel kan ini merah. Iya. Nah, kalau pakai nama kalian namain itu bisa sebulan kayaknya ngerjainnya. Ini kuning. Terus sisi satunya boleh merah nggak? Nomor, nama kalian gini. Ya udah gimana? Sisi yang satunya boleh merah nggak? Enggak, Bu. Nggak boleh, karena kan dia sama nempel di situ ya. Boleh kuning nggak? Kalau ngasih Enggak juga. Nggak juga, berarti kita cari warna lain ya. Ini masih ngerjain. iya bener banget. Misalkan biru gitu. Apalagi hari itu jam Kalau yang C4 kira-kira berapa warna? tidur tuh dari hari Jumat. Iya. 2 warna, Bu. 2 ya, merah, kuning gitu bergantian. Begitu juga untuk C5 dan C6. Berarti sama kayak pewarnaan sisinya ya, pewarnaan titiknya ya. Untuk yang sikel, dia cuma butuh 2 warna ketika banyaknya titiknya itu genap, dan butuh 3 warna ketika banyaknya titiknya itu ganjil. Ya udah. Nah, itu untuk pewarnaan sisi. Nah, kalau pewarnaan sisi, contoh kasusnya juga ada nih. Contohnya adalah ada sebuah pabrik reparasi mobil, itu ada 8 mobil rusak, kan harus diperbaiki. Nah, tapi tapi tempatnya itu cuma ada 3 gitu kan. Nah, waktu yang digunakan, waktu yang di deadline-nya itu cuma 1 minggu. Nah, kan mereka harus bergantian nih. Nah, berapa banyak shift sih yang bisa dibuat pabrik itu untuk bisa efektif menyelesaikan reparasi mobilnya itu? Nah, itu pertanyaannya. Nah, untuk kasus ini, nah direpresentasikan ini banyaknya mobilnya itu kan A sampai H itu sebanyak 8 ya. Kemudian yang R123 itu adalah banyaknya posnya, dan kemudian dibuat ini saling terhubung ini graf bipartit ini ya. Kenapa saling terhubung? Karena bisa aja pos itu dimasuki oleh mobil A, B, C, D, dan seterusnya itu kan ya. Nah, setelah itu dikasih pewarnaan graf. Ternyata yang atas itu warna hitam, yang bawah warna, eh, s- sorry, ya, ini bukan pewarnaan titik ya, tapi pewarnaan sisi. Nah, akhirnya dibuat pewarnaan sisi. Akhirnya didapatkan seperti ini. Ternyata, nah, ada 7 gitu. Ada 7. Jadi
butuh 7 shift kerja pada pos reparasinya itu. Itu contoh kasus pada pewarnaan sisi. Ini sama ya. Terus kemudian yang terakhir adalah pewarnaan wilayah. Pewarnaan wilayah ini itu konsepnya sama dengan pewarnaan titik sebenarnya. Jadi apa namanya, untuk eh, mewarnainya itu menggunakan konsep pewarnaan titik. Caranya gimana? Padahal itu kan wilayah gitu kan ya. Nah, eh, dia harus diubah menjadi graf dual dulu, lalu kemudian dikasih pewarnaan titik. Contohnya ini. Ini kan ada wilayah-wilayahnya. Nah, itu dibuat ini dulu grafnya dulu. Jadi ini desa mana, Sari Makmur gitu kan ya, kemudian apa gitu kan. Nah, itu dibuat titik-titiknya. eh, Kemudian ini kan Mekarsari, ini kan desa Mekarsari, dibuat grafnya ya Mekarsari, Sari Makmur. Ini graf dualnya. Ini kan titik-titiknya tuh ini wilayahnya. Kemudian kita graf dual itu kita taruh di masing-masing wilayah ini, di masing-masing wilayah ini tuh ditaruh satu titik. Jadi ntar dulu. Jadi ini kita taruh titik gitu kan. Yang ini taruh titik. Ini taruh titik, kemudian ini taruh titik, ini taruh titik, ini titik, kemudian yang ini juga titik, ini tuh titik. Nah, kemudian untuk yang wilayah yang saling bertetangga, yang deketan ya, misalkan MS ini kan deketan sama SM, MS juga deketan sama RBY gitu kan ya. Nah, itu kita tarik garis. Sebentar, saya kasih warna hijau misalkan. Jadi ini kita tarik garis, yang ini kita tarik garis, yang ini kita tarik garis. Terus yang ini kan juga bertetangga ya sama ini ya. Pokoknya wilayah yang bertetangga itu kita tarik garis. Sorry. Nah, ini kita tarik garis. Kemudian ini SM ini kan juga berdekatan dengan SPD ini ya. Eh, sebentar. Ini juga kita tarik garis ya. Ini kita tarik garis, kemudian yang TKR ini kan juga bertetangga ya dengan ini. Nah, si SPD deketan sama siapa nih? Bertetangga dengan CPL, bertetangga dengan MRB gitu kan. Terus CPL itu bertetangga dengan MRB ini. Nah, setelah itu hmm, setelah itu didapatlah graf dualnya seperti yang di bawah itu kan ya. Nah, setelah didapat graf dualnya ini, yang tadi yang udah kita tarik-tarik garis itu kita warnain. Kita warnain wilayahnya. Akhirnya kita dapatkan wilayah ini. Ini sebenarnya kalau graf dual itu ada yang di luar wilayah ya, ada satu titik lagi gitu kan yang di luar wilayah. Dan itu biasanya kan warnanya yang beda ya. Nah, itu nanti kita warnain sehingga ternyata dapat itu berapa 3 warna gitu kan. Berarti seperti ini. Maka dapat dilihat di sini di warnaan petanya itu antara apa desa yang bertetangga itu nggak ada warna yang sama tuh kan. Ini nggak sama. Jadi antara desa yang bertetangga itu nggak ada yang warnanya itu beda gitu. Nah, itu untuk pewarnaan wilayah. Jadi, materi kita tadi pewarnaan titik, sisi, dan juga wilayah. Ini adalah referensinya ya. Ini tugas kelompok bukan ya. Jadi, masih belum tugasnya. Jadi, itu tadi yang kita diskusikan ya, pewarnaan titik, sisi, dan wilayah. Nah, ini mungkin ada beberapa
soal nanti bisa kalian coba kerjakan, kemudian kalian ini ya di dalam grup kalian coba jawab, kemudian kalian apa share jawabannya di grup. Eh, tapi kita lanjutkan lewat WA ya. Nah, tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian terkait dengan pewarnaan ini, apakah jelas bisa dipahami oleh kalian untuk pewarnaan titik, sisi, dan juga pewarnaan titik, sisi, dan juga wilayah? Apakah bisa dipahami oleh kalian? Bisa, Ibu. Bisa ya? Bisa, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Ini nanti saya share ya untuk materinya. Sudah cukup jelas? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut di WA ya. Saya akan share beberapa graf dan juga nanti saya minta untuk pewarnaannya ya dari kalian ya. Anak-anak beneran udah jelas nih. Kita lanjut di WA ya. Sudah jelas, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Udah jelas ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih untuk kehadiran, partisipasi, dan kerjasamanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri untuk di Zoom ini ya, tapi kita akan lanjut di WhatsApp group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.